Awal Februari, warga ramai-ramai mendatangi kantor BPJS Kesehatan untuk menanyakan kepesertaan BPJS penerima bantuan iuran jaminan kesehatan atau PPIJK yang dinonaktifkan. Warga kaget karena tiba-tiba tidak bisa berobat lantaran BPJS-nya dinonaktifkan. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Pada 6 Februari lalu, sejak pagi warga sudah mulai berdatangan untuk mengurus kepesertaan BPJS yang sudah tidak dapat digunakan kembali. Kedatangan puluhan warga berkaitan dengan pencabutan BPJS Kesehatan BPIJK yang diberlakukan pemerintah sejak awal Februari. Nggak aktif, udah. Ya. Katanya suruh ke Emang kantor. kemana? Nomor handphonenya? Oh ya hilang. Nomor handphone baru udah ada? Ada. Oh yaudah. Salah satu warga bernama Miani yang mencoba mendatangi kantor BPJS mempertanyakan tidak aktifnya bantuan pemerintah tersebut. Miani sebelumnya menggunakan BPJS Kesehatan untuk berobat penyakit diabetes. Lantaran bantuan pemerintah dicabut, ia terpaksa berpindah ke BPJS Kesehatan Mandiri atau berbayar. Meski keberatan, Miani mengaku hanya bisa pasrah. Mulai kemarin pas berobat nggak bisa digunain, mati. Terus gimana Bu? Akhirnya tadi udah bisa? Nggak bisa. Ke bayar mandiri. Oh, akhirnya mandiri. Selama ini Ibu gimana Bu sebelumnya? Dulu saya pakai KIS. KIS. Bu dengan adanya kebijakan ini gimana sih Bu? Gimana ya? Saya nggak bisa ngomong. Keberatan nggak Bu? Kata berat ya berat, kata nggak berat ya gimana ya? Saya nggak bisa ngandelin. Begitu juga dengan Titi, warga Semarang, Jawa Tengah yang resah karena BPJS ayahnya dinonaktifkan. Titi yang datang ke kantor Dinsos Semarang untuk reaktivasi kembali BPJS PBI berharap agar hal ini tidak terulang karena baginya BPJS PBI sangat penting bagi pengobatan ayahnya. Resah ya Mbak ya. Takut. Apalagi bapak ini kondisinya kan sakit-sakitan. Tiap bulan kan harus kontrol. Dan obatnya itu kan kalau di cover BPJS kan obat segitu banyaknya, kalau kita biaya sendiri kan mahal. Kalau di cover BPJS kan agak meringankan. Jadi untuk pemberitahuan ini sangat memberatkan sekali. Penonaktifan PBI ditetapkan melalui SK Menteri Sosial yang berlaku mulai Februari 2026. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan penonaktifan dilakukan untuk penyesuaian data penerima bantuan iuran yang dilakukan pemerintah secara berkala. Menurutnya, peserta yang kepesertaannya dinonaktifkan dapat melakukan reaktivasi kembali. Reaktivasi akan berlaku kembali jika peserta memenuhi kriteria tertentu seperti terverifikasi sebagai masyarakat miskin, menderita penyakit kronis, atau berada dalam kondisi darurat medis. Bagi yang memang benar-benar membutuhkan, kemudian memiliki penyakit kronis, itu bisa direaktivasi. Itu sudah kita sampaikan dan ini menjadi kesepakatan bersama Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Jadi tidak tahun ini aja ya, itu saya sampaikan tahun lalu kita mengalihkan lebih dari 10 juta penerima manfaat, ya, lebih dari 10 juta dan yang melakukan reaktivasi itu sekitar 87.000. Artinya memang pengalihan ini masih terus kita lakukan. Untuk itu, masyarakat masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali status kepesertaannya jika merasa masih berhak menerima bantuan iuran dari negara. Tim Liputan Metro TV. Resah ya Mbak ya. Takut. Apalagi bapak ini kondisinya kan sakit-sakitan. Tiap bulan kan harus kontrol. Dan obatnya itu kan kalau di cover BPJS kan obat segitu banyaknya, kalau kita biaya sendiri kan mahal. Kalau di cover BPJS kan agak meringankan. Jadi untuk pemberitahuan ini sangat memberatkan sekali.
Pemirsa, polemik layanan kesehatan kembali terjadi. Kali ini pasien peserta BPJS PBI JK dibuat resah karena mendadak tidak bisa berobat lantaran BPJS-nya dinonaktifkan. Situasi ini tentu menimbulkan kekhawatiran terutama bagi masyarakat yang sangat bergantung pada bantuan iuran pemerintah untuk berobat. Apa sebetulnya masalah di balik penonaktifan BPJS PBI JK ini dan apakah sudah ada solusinya? Kami akan membahasnya dengan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Ibu Nihayatul Wafiroh. Selamat sore, Ibu Nihayatul. Selamat sore Mbak Sylvia, selamat sore semuanya. Baik, Ibu, jadi setelah rapat tadi apakah sudah ada solusi yang bisa langsung dijalankan demi peserta BPJS Kesehatan ini terutama yang memiliki penyakit katastrofi ya untuk bisa berobat kembali? Jadi solusi yang harus dijalankan adalah bahwa seluruh peserta yang memiliki penyakit katastrofi sudah bisa berobat ke rumah sakit tanpa takut lagi untuk ditolak rumah sakit. Karena sudah hasil kesepakatan tadi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan, dan tentu dengan BPJS dan seluruh kementerian terkait dan Bappenas bahwa tidak boleh lagi ada penolakan dengan pasien-pasien tersebut. Tidak, kita sudah melangsungkan reaktivasi untuk pasien-pasien tersebut. Memang tadi ada, saya sempat mempertanyakan perbedaan data. Jadi di Kementerian Sosial disampaikan ada 106.000 masyarakat Indonesia yang sudah direaktif secara otomatis oleh Kementerian Sosial. Masyarakat Indonesia ini adalah masyarakat yang memiliki penyakit katastrofik. Dan di datanya Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan itu 120.000 sekian. Ada selisih 14.000 sekian. Nah ini tentunya saya pertanyakan, ini data yang benar mana? Dan ternyata menurut Kementerian Sosial, data 106.000 itu adalah data yang benar karena sudah dikurangi oleh data dari masyarakat yang sudah meninggal. Nah ini perlu diberikan updating lagi data-data. Kenapa datanya ini perbedaannya 14.000. Yang jelas kita tidak mau lagi ada masyarakat yang ditolak. Karena seperti yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan, kalau ada mundur hari saja, kalau harusnya cuci darah seminggu 2 kali, lalu mundur menjadi seminggu sekali, ini sudah sangat berbahaya bagi pasien gagal ginjal. Nah, oleh sebab itu kita perlu melakukan beberapa hal sebenarnya. Saya tadi meng-highlight ketika rapat itu adalah bagaimana sosialisasi pihak-pihak terkait BPJS juga, lalu Kementerian Sosial terhadap masyarakat yang di cut off atau masyarakat yang yang tiba-tiba kepesertaannya di nonaktifkan tanpa pemberitahuan. Ini tentu yang sangat mempersulit masyarakat. Masyarakat sudah datang ke pelayanan kesehatan, mau cuci darah atau yang thalassemia harus transfusi darah dan sebagainya. Ternyata mereka kondisinya PBI-nya dinonaktifkan. Ini apakah tidak diberitahu dulu? Padahal kita tahu bahwa untuk prosedur cut off ini ada SOP yang jelas. Masyarakat harus diberitahu. Nah, ini yang kita tekankan tadi di rapat, harus ada sosialisasi kepada masyarakat. Jangan semena-mena meng-cut off masyarakat. Ini yang penting sekali harus dijalankan. Lalu jawabannya apa Ibu Nihayatul? Kenapa tidak ada sosialisasi atau kurang sosialisasi, tiba-tiba sudah sampai di rumah sakit baru tahu kepesertaannya dinonaktifkan? Jadi apa yang salah? Mereka mengatakan bahwa laporan-laporan ini adalah, jadi mereka meng-cut off ini sesuai dengan data sen ya, data sen yang itu menurut desilnya. Jadi sebenarnya ini saya ingin menegaskan bahwa ini bukan ada pengurangan penerima BPJS PBI ya, tapi penerima BPJS PBI ini dialihkan kepada yang benar-benar mampu. Contoh ini dari data BPS tadi kan kita melihat desil ini yang penerima PBI ini dulu ini dari yang orang kaya, dari yang desil 10 ini banyak. Padahal orang yang desil 10 ini sudah harusnya tidak layak menerima PBI. Nah, dengan data-data ini orang yang desil 6, 7, 8, 9, 10 ini dikurangi lalu diberikan kepada orang-orang yang desil 1.
Nah, ini tanpa ada konfirmasi. Nah, menurut Kementerian Sosial, data ini diterima dari usulan dari kabupaten atau kota. Begitu. Nah, Jadi ini harusnya yang melakukan tentunya sosialisasi pemerintah daerahnya kah Bu? Dari pemerintah kabupaten atau kota yang harusnya memberitahukan langsung kepada warganya? tentunya ini yang harus kita duduk bersama. Memang harusnya ini yang melakukan sosialisasi dari seluruh pihak yang mulai dari tingkat desanya. Tapi kita melihat jangan-jangan orang desanya juga tidak tahu kalau warganya ada yang di cut off juga kan, harus dinonaktifkan juga bisa jadi mereka tidak tahu. Nah, menurut saya sekarang bukan posisi siapa yang salah, tapi posisi kita harus memperbaiki lagi tentang SOP bagaimana melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Siapa yang harus melakukan sosialisasi ini, jangan sampai hak dasar masyarakat untuk menerima pelayanan kesehatan ini terganggu. Baik, Begitu. Ibu, jadi 106.000 itu sudah langsung reaktivasi ya. Bagaimana dengan yang Ya. sekitar 11 juta lainnya yang katanya tetap bisa berobat tapi biayanya ditanggung Ya. oleh pemerintah? Apakah nanti mereka akan divalidasi dulu layak atau tidaknya atau bagaimana Bu? Jadi hasil keputusan tadi itu selama 3 bulan ini pelayanan BPJS akan diaktifkan lagi seperti semula. Karena menurut Pak Purbaya bahwa anggarannya sebenarnya ada dan anggaran memang tidak berubah. Anggaran tidak berubah. Jadi pelayanan tetap ada dalam waktu 3 bulan ini akan mulai didata ulang karena kita tahu juga ada beberapa data sen yang memang masih belum pas. Ada orang yang kondisi di lapangannya sebenarnya masuknya mungkin desil 1 atau 2 tapi ternyata dia masuknya desil 8 atau 7. Ya, ini sebenarnya ini yang bisa diurus oleh desanya untuk untuk di data ulang biar mereka masuk desil 1 atau 2 sehingga mereka bisa tetap masuk PPI dan ini bisa dilaporkan juga ke dinas sosial, ke kelurahan masing-masing atau desa masing-masing untuk untuk didata ulang. Nah, dengan pendataan ulang tersebut ini kita berharap nanti peruntukannya PPI ini benar-benar sesuai dengan peruntukan di masyarakat karena kita tahu jangan sampai PBI ini seperti yang sebelum-sebelumnya peruntukannya tidak sesuai dengan masyarakat. Ada orang yang mungkin cukup mampu untuk bayar mandiri ternyata mendapatkan PBI. Tapi ada orang yang harusnya mendapat PBI tapi tidak mendapatkan. Begitu. Baik, jadi sambil menunggu pendataan ulang, status mereka belum reaktivasi Bu ya, tapi tetap akan dilayani oleh rumah sakit. Oh sudah direaktivasi. Jadi harus sesuai kesepakatan tadi sebenarnya seluruh masyarakat masih bisa 3 bulan ini pelayanan seperti biasa. Oke, istilahnya pelayanannya seperti biasa. Oke. Jadi sebenarnya kan kemarin dari 11.000 itu yang sudah reaktivasi sudah 10 ribuan. Sudah 10 ribuan yang reaktivasi itu yang kemarin laporan dari Kementerian Sosial itu sudah 10 ribuan. Nah, maksud saya yang sisanya itu mereka apakah memang mereka sudah merasa mampu dan bisa mandiri atau mereka belum mendapatkan sosialisasi kalau mereka bisa reaktivasi. Baik, oke. Terakhir Ibu. Nah, itu yang harus dilakukan. Betul. Terakhir Ibu, bagaimana memastikan supaya praktik di lapangan, biasanya tuh implementasi di lapangannya nih Bu, yang ada kendala-kendalanya, rumah sakitnya belum tersosialisasi dengan baik dan sebagainya. Bagaimana memastikan praktik di lapangan itu lancar sesuai dengan hasil kesepakatan hari ini? Nah, ini yang perlu monitor seluruh masyarakat, perlu pengawasan seluruh masyarakat. Jadi mohon masyarakat untuk proaktif juga bila mendapatkan rumah sakit atau puskesmas atau klinik atau pelayanan kesehatan apapun yang masih menolak melayani masyarakat dengan alasan bahwa karena nonaktif, mohon untuk segera melaporkan, bisa melaporkan ke pihak desa atau kelurahan atau ke puskesmas atau dinas sosial atau ke BPJS atau tentu ke kami anggota DPR RI. Tentu akan langsung kita proses. Terima kasih. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Ibu Nihayatul Wafiroh telah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Terima kasih Bu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.